Dipersembahkan oleh Sebagai pribadi, memiliki kecintaan terhadap benda tradisional, seni, dan budaya bisa dilakukan dengan cara melestarikan dan menjaganya. Di Indonesia saat ini, tidak sedikit yang mengoleksi benda seni budaya dari peninggalan bangsawan kerajaan pada zaman dahulu hingga kini, maupun benda seni kuno yang unik lainnya. Indonesia episode kali ini akan menghadirkan para kolektor warisan budaya Nusantara. Reza Purbaya, anak dari Tias Purbaya, sang kolektor wayang golek Betawi. Sedari kecil, Reza sudah menyukai wayang golek. Sudah ada sekitar 4.000 koleksi wayang golek miliknya dan sebagiannya dapat kita lihat di Museum Wayang Betawi, Jakarta. Ada juga Unggul Sudrajat, pria yang mengabdi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini membuat bahan ajar keris yang digunakan untuk kurikulum tentang keris di sekolah-sekolah. Pengkolektor keris ini mengumpulkan keris yang berasal dari zaman Wali Songo hingga sekarang. Nah pemirsa, akan sangat menarik ulasan budaya kali ini. Selengkapnya saksikan di Indonesia. Unggul, kenapa suka keris? Apalagi di generasi yang relatif lebih muda. Biasanya saya ketemu dengan kolektor keris tuh usianya sudah 70, 80. Nah ini masih sangat muda, terus suka keris itu dari mana tuh? Bertepatan pengakuan keris Indonesia oleh UNESCO pada tahun 2005 lalu. Iya. Saya kemudian bertanya, loh kenapa kok kemudian keris kita diakui oleh dunia, diakui oleh PBB waktu itu. Nah, terus kemudian saya mencoba mencari tahu, ternyata banyak hal lain di luar hal kemudian tanda kutip mistik yang ternyata terkandung dalam keris. Nah, dari situ saya kemudian tertarik untuk mulai belajar keris secara benar. Saya belajar waktu itu ke salah satu maestro keris Indonesia. Jadi yang mengusulkan keris ke UNESCO dulu adalah almarhum Pak Haryono Haryoguretno. Dan ternyata saya menemukan banyak hal bahwa keris itu identik dengan bagaimana kita membentuk karakter kita. Jadi pembelajaran tentang etika, pembelajaran tentang kehidupan, falsafah, itu ternyata semua ada di keris. Jadi wayang, batik, keris ternyata punya satu kaitan hubungan yang erat dan keren ternyata. Nah ini memilih keris yang baik. Ini ada 3 keris nih. Ada 3. Jadi saya perkenalkan, kalau yang kiri yang perak itu dia keris gayaman gaya Jogja, gayaman Jogja. Nah kalau yang kanan ini disebut dengan ladrang Solo. Jadi Jogja dan Solo punya kaitan yang berbeda-beda. Nah kalau yang bawah itu wedung, tapi warangkanya sandang walikat. Keris itu sebetulnya mencerminkan kebinekaan kita. Nah di setiap daerah, baik di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi, di NTT, di Bali, itu semua punya keunikan dan kemudian punya tipologi bentuk yang berbeda-beda. Mungkin boleh dilihat yang kecil itu. Jadi ini adalah warangka sandang walikat yang kemudian kita berikan sentuhan. Jadi diperkirakan dia berasal dari era Singosari misalnya. Jadi dari abad ke-13. Ya. Jadi kira-kira sekarang mungkin usia sudah 750-an tahun. Nah ini yang kemudian keris. Mungkin saya perlu cabut. Boleh cabut juga. Bedanya yang Solo sama Jogja ini. Nah ini Jogja. Nah salah satu hal yang kemudian menarik di dalam konteks keris adalah tentang bagaimana pelajaran etika. Nah etika membuka misalnya. Nah cara untuk membuka keris itu, ini kita balik. Nah jempol ini kita angkat. Jadi ini yang kita angkat, warangkanya yang kita angkat. Ini kemudian kita ginikan, ini kalau istilah kita penghormatan. Baru kemudian kita lihat. Yang kita tidak boleh lakukan dalam membuka keris adalah dengan cara mencabut seperti ini. Ini berarti kita sedang menantang orang untuk duel. Termasuk juga keris itu pelajaran tentang etika bagaimana junior kepada senior. Jadi misalnya saya terhadap Mas Reza, saya lebih muda, 2 tahun, saya memegang yang bawah. Nanti Mas Reza memegang yang atas. Begitu. Begitupun misalnya menyerahkan
Mas Reza dari atas, Atas ke saya bawah. pegang yang bawah. Oh begitu. Wah, seru ya keris ada tentang- ini ya. iya. Ada tata caranya tentang mengapa dia kok bisa mencintai wayangnya dengan luar biasa. Memang suka dengan wayang golek dari kecil. Hmm. Bahkan waktu tahun 91 kita pernah mendalang di Jepang. Waktu itu untuk menghibur anak-anak sekolah di Jepang. Terus tahun 70-an atau 80-an itu almarhum ayah saya juga pernah ke Vietnam, India untuk menghibur korban-korban perang, anak-anak yang nggak ada orang tuanya gitu. Itu sampai kayak itu juga gitu. Nah, lantas mendapatkan koleksi wayang ini apa memang peninggalan dari ayah? Iya, peninggalan dan kita sampai sekarang masih mencari juga sih. Mencari Masih juga. mencari dari beberapa pembuat wayang yang memang sudah tidak memproduksi wayang lagi, itu kita koleksi dari dulu. Tapi saya dengar juga ada koleksi dari almarhum Pak Adam Malik. Betul, ada koleksi dari Pak Adam Malik, itu berupa wayang klitik dan wayang tengul Jawa Timur. Wah. Itu ada sekitar kurang lebih, klitiknya itu sekitar 80-an dan tengulnya sekitar 40 atau 50. Wah, wayang klitik dan wayang tengul. Wayang tengul. Wah, wayang tengul dan wayang klitik. Peninggalan dari Pak Adam Malik. Dipersembahkan oleh